Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa MCM TV yang semoga dimuliakan oleh Allah. Dalam kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kemarin, yaitu masalah murtad, perkara-perkara yang bisa menjadikan seorang muslim menjadi murtad. Di antaranya adalah i'tiqad, keyakinan. Dalam i'tiqad ini ada dua macam. Ya, ini menurut kesimpulan saya sendiri. Nanti ada yang tsubut, menetapkan begitu. Dan ada yang namanya nafyun ataupun menafikan atau mengingkari begitu. Kalau yang menetapkan itu maksudnya ya menetapkan keyakinan dalam kita yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau yang menafikan berarti kita mengingkari sesuatu yang seharusnya gitu. Oke, langsung aja. Jadi kalau dalam i'anahnya itu lebih mudah dipahami. Kalau dalam Fathul Mu'innya ya memang agak susah begitu. Sebenarnya hampir sama. Faminal ula asyakku fillahi au fi risalati rasulihi au fi syai'in minal Qur'an. Begitu. Ila akhirih. Jadi dalam pembagian yang kemarin ada tiga. Pertama adalah i'tiqad, keyakinan. Yang kedua itu adalah af'al, pekerjaan-pekerjaan. Yang ketiga adalah aqwal ataupun ucapan-ucapan. Di antara i'tiqad yaitu pertama yaitu kita seorang muslim itu ragu dengan adanya Allah atau ragu dengan Gusti Allah. Jadi memang diwajibkan kita yakin Allah itu ada begitu. Kok ragu berarti ya dia sudah menjadi murtad. Kalau dalam Fathul Mu'innya halaman 135 ya, Muharraman itu karena fi suane begitu, menafikan zat yang menciptakan begitu. Dalam keterangannya itu ya termasuk sifat-sifatnya Gusti Allah. Dalam madhab Asy'ariyah itu kan ada 20 sifat wajibnya Gusti Allah dan 20 sifat mukhalnya Gusti Allah. Kalau itu satu aja kita menafikan, itu sudah bisa membuat kita murtad. Nauzubillahi min dzalik. Au fi risati rasulihi, ataupun dalam sifat rasulnya, salah satu rasulnya Allah. Jadi di antara 25 nabi dan rasul itu 25 rasul itu satu aja kita kok menafikan, kita meragukan kerasulannya, ya itu sudah bisa membuat kita kafir, membuat kita murtad. Itu bahaya sekali. Au fi syai'in Al-Qur'an, ataupun satu ayat atau dua ayat dalam Quran atau satu hukum dalam Quran kok kita menafikan, juga sangat bahaya. Au fil yaumil akhir au fi wujudil jannah au nar, kita tidak meyakini adanya hari akhir, hari kiamat, tidak meyakini ada surga dan tidak meyakini ada neraka, itu juga sangat berbahaya sekali, bisa membuat murtad. Au fi husuli thawab lil muti wal iqab lil asi, atau kita tidak yakin itu mamang atau tidak yakin bahwa orang yang berbuat taat itu akan mendapatkan pahala dan orang yang maksiat mendapatkan dosa. Kalau kita nggak yakin, ya itu sudah bisa membuat kita murtad. Au fi ma huwa mujma' alaih mimma huwa maklum minaddin bidarurah, atau semua yang sudah menjadi ijma' ulama dan memang diketahui secara daruri, secara mudah, itu sudah seorang awam pun sudah paham bahwa itu memang ijma'. Misalkan kayak wajibnya sholat 5 waktu, walaupun dalam Quran itu nggak ada, hanya aqimus sholah begitu aja, nggak diterangkan zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak diterangkan. Tapi kan itu sudah orang awam sudah tahu lah bahwa memang 5 sholat itu wajib begitu. Kok menafikan, ya itu bisa membuat kita murtad. Kalau dalam Fathul Mu'innya diterangkan bahwa contoh mujma' alaih yang bisa membuat kita murtad kalau kita tidak yakin gitu aja ataupun kita ragu, yaitu misalkan seperti wajibnya sholat 5 waktu, terus masalah hukum bahwa jual beli itu halal, nikah itu halal, terus minum arak itu haram, terus liwat
iya, liwat dan zina itu haram begitu. Terus muksu narik pajak nggih. Itu haram. Terus surat rawatib itu adalah sunnah. Nah, itu kok kita ragu pada itu semuanya, itu bahaya sekali. Sangat bahaya. Pokoknya perkara-perkara yang sudah menjadi ijma ulama kok kita dan itu orang awam sudah memaklumi, sudah maklum daruri, maklum secara walaupun orang awam tahu, kok kita mengingkarinya itu adalah bisa membuat kita menjadi murtad. Semoga kita dijauhkan ya. Wa i'tiqadi fakti sifatil min sifatillah ta'ala. Nah, ataupun seperti tadi ya. Jadi kita menafikan ataupun kita menganggap tidak ada salah satu sifat dari sifatnya Gusti Allah yang 20 itu juga bahaya. Terus au tahlili ma huwa haram dan tahrim ma huwa halal. Menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal. Ini bahaya. Ini yang bahaya. Jadi perkara yang sudah haram diharamkan oleh agama secara maklum daruri ya. Bahasanya dalam kitab itu. Pokoknya orang awam itu ya sudah paham itu haram. Kok kita halalkan itu sangat sangat bahaya. Enggak hanya dosa, tetapi langsung menjadi kita murtad. Begitu. Ataupun menghalalkan perkara yang haram ataupun mengharamkan perkara yang halal. Pokoknya itulah. Contohnya ya banyak. Ya, aku pernah mengajar di kelas itu dulu bahwa pacaran, gitu aja ya, pacaran itu hukumnya haram. Karena memang takrabuz zina. Takrabuz zina. Haram. Terus bagaimana kalau kita nggak bisa menahan begitu untuk ya semacam itu. Itu saya pernah dulu diulang oleh guru saya, musyrik saya, bahwa ketika kita tidak bisa mentaati perintah Allah, tidak bisa menjauhi larangan Allah, itu ya kita ngaku aja, kita memang iman kita baru segini, tingkatan kita baru segini gitu, derajat kita baru segini. Kita jangan sampai mencari dalil ataupun berusaha mengharamkan perkara yang halal ataupun menghalalkan perkara yang haram. Jangan sampai kita bilang pacaran Islami ataupun pacaran itu halal, itu jangan, karena itu haram. Kita nggak bisa mencegah untuk minum arak misalkan ya, naudzubillah dzalik. Misalkan itu jangan kok terus arak ini hukumnya halal tuh enggak. Tetap kita harus yakin bahwa arak ini adalah haram dan saya minum arak itu adalah dosa, begitu. Walaupun kita belum bisa menghindari. Salat 5 waktu itu wajib dan saya belum bisa menjalankan dan saya tahu itu adalah dosa, begitu. Harus yakin. Jangan sampai dalam diri kita itu perkara yang itu adalah wajib, perkara yang itu adalah halal, terus kita haramkan ataupun kita anggap itu enggak wajib, begitu. Karena itu tidak hanya membuat kita dosa, tetapi bisa membuat kita murtad. Dan bayangkan kalau murtad seperti video sebelumnya, bisa menghapuskan ataupun melebur semua amal kita. Amalnya lebur, apalagi pahalanya. Gitu. Jadi berhati-hatilah para pemirsa MCM TV. Ini baru 1 di antara 3 tadi kan yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.